Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rahayu. Nah, juga itu deh. Eh, Apa kan? Alhamdulillah ketemu lagi dengan Denmas Semut untuk mereview pusaka yang dimiliki Kang Semut. Mungkin langsung dibuka ya Kang ya. Ini anu Mas, apa artinya hari ini Ya. keris ini yang kita buat hari ini itu maksudku anu Kang, lumayan beda yang lain. Kalau biasanya Bedanya? orang-orang itu kalau biasanya mereview keris itu biasanya keris-keris yang Sepuh. sepuh. Nggih. Nah, hari ini pas di penghujung tahun ini juga aku tuh pengen mereview keris anu Kang, keris baru, kamardikan. Kamardikan. Nah, istilahnya kamardikan lah. Kenapa kok? Dengan alasanku bahwa bagaimana kita menghargai satu keris itu bukan hanya sekedar kita mencoba mengoleksi keris-keris lama. Betul. Proses perkembangan ini harus dikembangkan itu Betul, dengan cara iya. adalah merepro atau membuat satu keterampilan kesenian membuat keris. Iya, supaya tidak punah. Tidak punah. Iya. Kita harus membuat tahun baru itu pikirku kita mempunyai sudut pandang yang baru ketika melihat barang keris atau wesiaji ini. Betul. Walaupun itu artinya keris ini tak dapat ini juga anu Kang, minim. Dia punya cerita gitu loh. Betul. Ini mulai punya cerita, punya ciri, punya identitas bahwa keris entah bagaimanapun juga itu tetap tetap miliknya Budaya Indonesia. budaya Indonesia itu. Betul. Ya ini yang mungkin kita akan bicarakan itu sehingga mungkin nanti akan merubah cara berpikir seseorang Kang. Mana jenengan taja ini. Nggih. Ini keris kamardikan. Betul. Itu tak serahkan ke jenengan nanti apa aja. Ben konco-konco yang punya keris kamardikan tidak perlu berkecil hati. Berkecil Kang. hati, Nah, iya. ngoten, Kang. Itulah sing minim kaya ngono Kang. Iya, kembali lagi Kang ya. Nah. Oh, Gile. untuk pecinta keris ya, nggak harus nggak harus sepuh atau keris tua atau karena bagaimanapun keris adalah budaya dari Indonesia. Baik itu keris kamardikan atau keris nom-noman, nggak ada masalah menurut saya. Karena intinya yang kita ambilkan filosofi dan seni dari keris itu sendiri. Betul. Jadi harapan kita untuk tahun-tahun ke depan berikutnya jangan sampai keris ini hilang dari peredaran, hilang dari peradaban di Indonesia. Karena kita tahu sendiri kan budaya kita kan dari dulu sudah sebenarnya akeh sing dicolong istilahnya, akeh sing diowahi, akeh sing dibuat. Jadi jangan sampai budaya-budaya kita ini hilang dengan cara yaitu tadi harapan kita kan memunculkan empu-empu baru. Gak mungkin kan kalau kita harus mempertahankan jaga istilahnya empu lawas, terus keris-keris lawas. Lama-kelamaan kan juga kemakan zaman. Sebagian juga sudah langka lah untuk mempertahankan budaya kita, yaitu tadi dimunculkanlah keris-keris baru, empu-empu baru. Dengan mungkin dengan pakem, dengan pamor, dengan Rician, betul. Karena keris itu kan sebenarnya ngomong urip kan gitu ya. Betul, ya. Jadi artinya urip itu keris itu mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia hidup gitu kan. Betul, ya. Ketika zaman dulu butuh ada keris untuk di sawah, Ya, untuk hama, ya. untuk bencana alam, Ya. itu ya otomatis hari ini ketika kondisi Disesuaikan. disesuaikan. Betul. Nah, itulah yang mesti kudu dipahami oleh Iya, konco-konco yang lain betul. ngono Kang ya. Nah, untuk itu Kang, kita inginku dengan diawali dengan keris baru ini sing Nggih. ini muga-muga membuka Wawasan. wawasan baru. Iya. Betul. Nah, aku juga akan tak serahkan kan jenengan Iya. ya. Kayak enake medare piye iki ceritane ngono kan. Waduh, Tetep balbu dengan medare Pak iki. Kuwit. Dengan anu ngono Kang. Nggih. Tak serahkan ke jenengan lah. Ngono le. Tak kasih label merah putih Kang. Indonesia. Untuk itu, monggo Kang. Nun sewu. Nggih. Kita belajar bareng-bareng, Oke, guys. siap. Kalau ada kurang dan lebihnya mau dikoreksi. Ingat Kang. Jadi untuk dapurnya sendiri ya, ini saya belum pernah lihat. Kayaknya ini dapur baru juga. Jadi rician terus dapurnya juga saya baru lihat ini. Jadi di depan ini di gandiknya ini nogo cuman nogo nogo siluman, cuman ciri khas nogo Gresik kan.
Jadi kayak nogo kiki gitu loh. Oh iya. Iya. Nah, terus di belakangnya ini ada Pandito Semedi. Oh iya iya. Ya, jadi ini Nogo Pandito. Nogo Pandito betul. Ya, terus di sini ada apa namanya? Macam pundak setegal. Pundak setegal itu apa ya? Pundak daun pandan. Istilahnya filosofinya orang dulu itu pandan kan difungsikan untuk masak nasi, untuk bikin olahan makanan, untuk apa namanya? Masak kue. Jadi harapannya itu pundak atau daun pandan itu bisa menjadi manfaat untuk apa namanya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk masyarakat. Nah, looknya ini, look 11. Look 11, kemudian di ujungnya ini ada apa namanya, trisula. Trisula melambangkan 3 unsur di ujung ini. Terus ini kan kok bilangnya Kang, gilik ini apa Kang? Gilik ini ya? Nah, gilik itu apa? Pipih gitu artinya. Lah itu tadi apa namanya? Ini dapur-dapur baru. Oh. Jadi saya belum pernah pegang keris yang kayak gini. Jadi model. Kalau dari seti Kang, dari seni tempanya piye, Mas? Kalau dari seni tempanya ya. Kalau kamar dikan kan ada beberapa golongan. Jadi ada yang mempertahankan pakem, mempertahankan apa namanya? Proses pembuatan dari mulai jenis besi, terus meteoritnya, nikelnya, terus proses tempanya, itu masih ada sebagian empu yang mempertahankan teknik-teknik lama. Terus ada lagi empu yang apa namanya, membuat itu sekedar pokoknya dari keris lah, kayak gitu. Terus dijual kodian gitu. Produksi massal lah. Terus ada yang menengah. Menengah itu dia ada pakem, cuman apa namanya, nggak nurut pakem yang benar-benar 100% pakem yang kayak orang-orang dulu pakai. Kalau ini biar Mas ini, Mas? Kalau ini yang anu apa namanya? Iya, yang tengah-tengah. Iya. Artinya dipakai logam beneran atau bukan, Mas? Ini, Mas? Logamnya iya, cuman apa namanya? Dari seni tempa sama apa? Pembuatan rician masih kurang rapi. Kurang rapi ya. Kurang rapi. Iya. Juga mungkin kurang mateng, betul, iya. Mungkin bisa tak contohin yang ini ya. Ini juga kamar dikan. Iya, Amit. Cuman dia benar-benar sesuai pakem. Nah, ini naga siluman. Oh iya. Pamornya largangsir. Iya. Nah, kalau ini dari mulai besi, terus apa campuran pamor, terus rician. Ini benar-benar sesuai pakem orang empu dulu. Ini yang dinamakan alusan. Garap alus lah istilahnya. Kalau garap alus biasanya garapan daerah putih, Mas? Kalau garap alus mungkin tiap daerah punya. Nggak bisa ditentukan. Jadi cuman kalau orang-orang kita apa namanya lebih mengenal kalau garap alus itu daerah-daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu garapannya lebih apa namanya wis mirip garapan mirip garapan lawasan lah. Jadi mulai seloro terus apa namanya rician, terus besinya, terus pamornya. Kadang mereka juga pakai besi-besi yang apa namanya daur ulang. Jadi dari besi benar-benar apa besi aji yang sudah kemakan usia itu apa namanya ditempa terus diproses lagi untuk jadi keris baru. Makanya hasilnya kalau orang yang belum pernah pegang keris, dia lihat mungkin dikiranya keris sepuh karena memang bahannya sepuh, terus cara pembuatannya juga sangat rapi. Kira-kira gitu. Ada alasan apa lek mamane yang ini cukup dibuat sederhana saja dengan tidak sangat halusan. Ini kira-kira ada persoalan apa lek? Ya banyak kemungkinan sih. Yang pertama bisa saja menyesuaikan apa budget juga, terus menyesuaikan pesanan dari si pemesan. Terus kedua dia apa namanya produksi massal. Jadi fungsinya bukan untuk kanggo ageman bukan ya sebagai aksesoris ya. Cuman tetap aja fungsinya apa namanya untuk simbol dari kebudayaan
Indonesia. Walaupun itu Betul. itu ya. Tapi kalau proses mau ngomong tentang proses pembuatan keris tua, keris lama, keris baru beda lah. Dari bentuknya udah kelihatan ya. Artinya bentuk lipatannya. Betul. Bentuk, kelihatan ya sebenarnya ya. Jadi untuk keris-keris sepuh sendiri itu yang nggak bisa dibohongin itu dari apa namanya pengerjaan, terus sisa-sisa apa namanya pembakaran. Dari besi kan terlihat usia, apa namanya korosi. Itu kan hari ini juga masih banyak sih apa namanya orang yang mencoba ngakali lah istilahnya. Jadi garapan anyar terus diproses untuk dijadikan seolah-olah Haji itu tua. Jadi kita harus pinter-pinter memilih. Oke. Jadi butuh jam terbang tinggi. Oke Kang, kalau ini tadi kedua belah pihak ini, kedua belah barang ini kan kamardikan semua. Yeah. Yang satu dibuat dengan pakem baru, dengan mungkin perincian yang mungkin ya karena keterbatasan macam-macam dengan pertimbangan lah. Ini dengan sangat serius, sangat halus. Kira-kira sing iso, tapi kan dia berusaha menawarkan fungsi filosofi. Sing ini piye Kang? Kamu tadi ini sudah zaman bahas yang ini kan piye Kang? Ini yang kalau ini dari filosofinya. Kalau dari filosofinya naga kan apa namanya? Kejayaan, simbol kejayaan. Terus untuk lar gangsir sendiri dari pamornya ini apa istilahnya? Menghindarkan kita dari apa namanya? Marabahaya. Gangsir kan peka anunya. Kemudian mengusir hama. Mengusir hama, terus mengusir apa namanya? Aura-aura negatif yang ada di sekitaran. Kemudian lo-nya kan artinya ini lo 13 yang artinya kalau lo 13 ini biasanya untuk yaitu tadi kejayaan spiritualitas kan spiritual ya, mentok lah istilahnya. Iya, spiritualitas. Betul. Artinya kan Kang, lepas dari persoalan kedua belah ini benda kamardikan ternyata ada salah satu hal, ada banyak poin-poin yang bisa dibicarakan ngono lho Kang kan. Minum secara secara spiritualitas ngono lho. Kalau ini tadi bilang dengan naga, dia juga naga, cuman naganya itu ternyata naga gigi, ciri khas dari apa namanya Empu Gresik. Empu Gresikan kan gitu kan, kita bisa banyak yang kita bicarakan. Memang ngomong proses penggarapan cenderung kasar memang ya, cenderung kasar. Apa adanya istilahnya, ala kadarnya. Terus Panditus Medi. Juga gitu Kang ya. Tapi kan nek menurut jenengan tentang keris-keris kamardikan ini ada satu Kang, apa jenis merawatnya beda ora Kang keris lama? Sebenarnya sih pada dasarnya untuk perawatan khususnya besi aji ya. Hampir sama. Hampir sama ya. Iya, hampir sama. Karena apa namanya? Dasarnya dari besi ya Kang ya. Iya, cuman besinya kan beda. Dia ada kandungan-kandungan campuran-campuran besi-besi meteor terus nikel terus. Untuk perawatan sih kurang lebih sama besi-besi yang sepuh. Cuman untuk apa namanya? Kita bicara tua ya. Kita juga nggak bisa meremehkan dari keris-keris kamardikan. Loh, kok bisa gitu Mas? Iya, Mas. Karena tadi kembali lagi ke si empu sama si pemesan. Jadi terkadang kalau kita pesen keris di empu yang beneran ya, artinya dia benar-benar memahami terus menguasai pakem yang sudah ada. Jadi mereka selalu menawarkan apa namanya bahwa keris ini mau digarap biasa pertama, kedua secara standar pakem. Standar pakem itu ada puasa, terus pemilihan besi, terus apa namanya pemilihan hari untuk menempa. Itu kan jadi sesuatu yang apa namanya dipertimbangkan. Jadi adalah apa namanya untuk power dan sendiri itu pasti ada. Karena besinya juga pilihan, harinya juga dipilih, bukan hari yang sembarangan, terus pakai puasa juga. Dan ada ritual nanti sebelum Artinya ketika Kang ya tentang waris empu mewariskan keahliannya tentang membuat dengan rincikan dan macam-macam, bukan sekedar
hanya persoalan dia membuat bentuk fisiknya saja, Le, mengajarkan Betul. mewariskan itu, tapi Iya. juga mewariskan ngantek pada toto laku sing itu ya. Betul, iya. Keris itu kemudian punya kekuatan atau daya tuah itu, Kang ya. Betul. Dan ada lagi Dan yang diwariskan ya, Kang ya. diwariskan, Yang- betul. Jadi ada lagi dari empu ini yang dia sudah menurut standar pakem ya. Ada yang empu yang apa namanya bisa dipesenin sesuai dengan apa namanya keinginan si pemesan. Jadi misalnya aku pesan ke jenengan, aku pengen keris kayak gini, dapurnya ini, pamornya gini-gini, ada yang gitu. Ada lagi yang empu yang satunya itu dia nggak bisa dipesan kayak gitu. Jadi dia langsung melihat karakter orangnya. Mbak, aku pesen keris. Oh ya wes, jadi sampean nggak oleh pesen macam-macam. Jadi saya yang menentukan. Oh cocokmu kok iki dapurnya ini, pamornya kayak gini, looknya lurus atau look itu apa kata empunya. Jadi dia kasih disetir. Ada 2 karakter empu yang anu. Itu nek anu jenenge apa Mas, masuk karakteristik apa empu apa, Le? Pamor apa namanya? Pamor Tiban. Iya. Dia menggunakan itu walaupun Betul, iya. energinya tetap diarahkan ya. Betul, Kang, iya, ya. iya. Itu, Kang ya. Iya. Itu tadi jadinya. Makanya ada pamor tiban sama pamor apa namanya rekaan itu. Rekaan. Pamor rekaan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi tadi artinya kalau jangan bilang tadi mewarisi benda seni, tradisi seni leluhur, peninggalan leluhur itu khususnya Kosi Aji itu ternyata bukan hanya sekedar keahlian membuat anu ya secara kerajinan itu Betul, bentuk betul, tapi iya. juga pada tataran anu Spiritualnya, betul. ya, ngono kan ya. Oke. Makanya tadi saya jelaskan ada yang kodian, ada yang benar-benar dibikin secara pakem. Kayak Ono kan sing bisa kan. intinya semua keris itu adalah apa namanya simbol dari budaya negara kita, negara Indonesia. Jadi bagaimanapun wujud kerisnya itu kalau bagi saya tetap adalah sebuah keindahan seni dari anu. Jadi tetap sama-sama dirawat, sama-sama diugemi, sama-sama dilestarikan. Mungkin seperti itu. Nah, dan salah satunya keris, walaupun ini keris itu berdiri sebagai simbol ke anu ke lokalitasan. Artinya ketika walaupun ini mungkin keris empu baru, tapi ketika ini nyampe ke aku dikasih orang ini ada satu cerita. Betul. Kenapa kok wong iku meneh keris aku kok rupa koyo ini? Nah, Nah, itu. Ini yang mestinya bisa diceritakan nanti kepada nasional, kemudian ini bisa menjadi satu kebanggaan, Betul. menjadi satu Iya. identitas. Akhirnya nanti menjadi satu sugesti untuk si pemegang atau secara tidak langsung seperti itu. Iya. Artinya benda itu bernilai atau tidak bernilai itu kembali ke seseorangnya Kang yang mau menghargai benda itu. Betul. Kang nggih. Nggih, leres. Kang ya. Leres. Jadi koyo ngono ada lagi Kang. Mungkin itu, mungkin. Iya. Iya.